Kita masuk ke hadis berikutnya. Kalau di kitab kami hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu al-Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf jamaah laki-laki itu adalah yang saf depan atau saf pertama. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf jamaah salat laki-laki yang paling belakang. Sementara saf perempuan yang terbaik justru yang paling belakang. Yang paling depan itu yang paling buruk. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan saf pertama. Jadi bagi kita laki-laki mendapatkan saf pertama itu adalah sebuah keutamaan dan kemuliaan. Ada hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk jamaah laki-laki yang berada di saf pertama. Saf kedua, ketiga, keempat nggak dapat. Jadi dapat di saf pertama itu. Maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan saf pertama. Apa maknanya Allah bersolawat dan juga para malaikat? Jadi kalau Allah bersolawat itu artinya rahmat. Kalau malaikat artinya istighfar. Maksudnya memintakan ampun. Jadi orang-orang yang ada di saf pertama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada mereka dan para malaikat memohonkan ampun untuk mereka. Itu siapa? Yang ada di saf pertama. Saf kedua, ketiga berikutnya enggak. Ini menunjukkan bahwa keutamaan bagi mereka yang berada di saf pertama. Menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat luar biasa sehingga datang duluan dan mengisi saf pertama. Itu keutamaannya. Dan juga lebih dekat kepada imam sehingga lebih mendengar bacaannya, lebih melihat gerakannya. Kalau sekarang sih kalau masalah mendengar bacaan karena sudah pakai speaker yang di belakang pun dengar ya, bahkan yang di bawah nggak ngeliat imam pun dia dengar bacaannya. Tapi yang lebih dekat ke imam itu yang lebih afdal, lebih utama. Maka berlomba-lombalah hendaknya kita untuk mendapatkan saf pertama. Kalau di Palestina itu ada yang cerita kemarin, salah seorang syekh dari sana cerita, mereka itu kalau mengadakan perlombaan buat anak-anak itu adalah lombanya itu selama 40 hari berada di saf pertama dan mendapatkan takbiratul ihram imam. Lombanya begitu, Pak. Baru dikasih hadiah selama 40 hari. Ini anak-anak ini berlomba untuk berada di saf terdepan dan juga mendapatkan takbiratulnya imam, takbiratul ihram. Jadi kalau datang imam sudah Allahu Akbar, nah itu gugur udah. Selama 40 hari berturut-turut. Di semua sholat 5 waktu. Itu lombanya begitu tuh. Jadi nggak ada lomba makan kerupuk, panjat pinang, masukin paku dalam botol gitu. Ya, boleh sih lomba begitu, cuman secara edukasi kayaknya kurang bikin maju kali ya. Dari dulu kita ada lomba itu, panjat pinang apa segala macam, ketawa ketiwi. Tapi nggak bikin anak jadi tambah pinter. Apalagi tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang ya. Nah, itu salah seorang syekh itu cerita, kami di Palestina begitu. Sehingga kalau udah 40 hari berturut-turut, ini anak terbiasa mendapati takbiratul ihramnya imam dan berada di saf depan, itu akan menjadi kebiasaan, terbawa. Nah, itu dahsyat sekali ya.
Kalau bisa ada di komplek kita begitu, besok lomba 17 Agustus, anak-anak itu selama 40 hari, terhitung mundur dari tanggal 17 Agustus, mundur ke belakang 40 hari, wah dinilai bersama imam, sholat berjamaah, dan dia mendapati takbiratul ihram bersama imam. Wah itu keren. Di Depok ada juga yang mencobakan itu. Begitu saya sampaikan cerita ini, di Depok ada pengurus masjid, jadi lomba Agustusannya begitu Pak. Cuma nggak sampai 40 hari, 2 minggu atau 3 minggu gitu. Ternyata anak-anak termotivasi itu, semangat datang ke masjid. Nah, cuman kalau di kita kan, kalau di sap pertama, kalau anak-anak biasanya suka mengganggu tuh, bercanda dia sama temennya. Jadi kalaupun tidak di sap pertama ya minimal di sap kedua atau ketiga, tapi dia mendapati takbiratul ihramnya imam. Jadi imam takbiratul ihram, dia sudah ada diri di saf. Wah itu keren juga tuh, bisa dicontoh ya. Sehingga ini melatih kita untuk selalu fastabiqul khairat dalam ibadah. Jangan sampai entarlah, gampang lah, nanti aja. Jadi kalau orang sudah kepedulian terhadap sholatnya sudah kurang kuat, bagaimana dia akan mendapatkan kepedulian Allah Subhanahu Wa Taala? Pengennya diutamain oleh Allah, tapi tidak mau mengutamakan Allah. Ini gimana? Pengennya semua hajat dan keinginannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengennya didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak mau mendahulukan Allah dalam semua aktivitasnya. Ibadahnya entar gampang, entarlah belakangan aja, udah biar aja depan, saya belakang aja. Jadi menunjukkan semangatnya kurang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat. Karena ada juga di zaman dulu sahabat itu datang ke masjid paling dulu Pak, tapi di belakang, mojok. Sudah iqamah, Allahu Akbar diri, di belakang safnya, datang mau paling dulu. Jadi kurang bersemangat berada di saf pertama. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, nih yang ada di saf pertama ini Allah, malaikat itu bersolawat untuk mereka yang ada di saf pertama. Oh, berebut para sahabat, merasa rugi kalau nggak dapat di saf pertama. Tapi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa dia memang datang lebih dulu, gitu. Bukan datang belakangan langsung aja ke depan. Oh orang dilangkah-langkahin dulu di depan. Nah itu secara etika kurang bagus. Banyak ya, terutama di salat Jumat. Kadang-kadang khatib udah naik mimbar, dia baru nongol, tapi jalan ke depan Pak, orang dilangkah-langkahin, oh ya ke depan. Nah ini secara akhlak dan adab kurang pas. Nah, makanya bagi jamaah yang datang lebih dulu langsung isi saf. Meskipun saya suka ngantuk Ustaz habis salat qobliyah, nggak apa-apa, tidur aja di situ, sambil duduk. Selama posisinya mutamakin, duduknya mantap gitu, kan nggak batal ya, tidurnya itu. Bahkan kalau Rasulullah tidur di atas lambung sebelah kanan beliau, tiduran untuk menunggu iqamah. Dan setelah itu nggak wudu lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tiduran batal lah ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, duduk aja nggak apa-apa. Penting datang di saf pertama, ngantuk saya Ustaz, juga apa-apa gitu, duduk sambil nunggu iqamah, nggak masalah. Maka dia mendapatkan keutamaan saf pertama. Yang terburuk yang di belakang. Kenapa terburuk? Tapi bukan berarti berdosa. Kalau gitu datang, saya udah saf belakang Pak Ustaz, balik aja lah daripada dapat saf terburuk. Jangan. Tetap ikut sholat berjamaah, dapat keutamaan sholat berjamaah, dapat pahala. Cuma dibandingkan dengan yang ada di saf pertama, itu kalah jauh maksudnya. Tapi tetap dapat pahala dan tidak berdosa ya di saf belakang. Hanya jika dibandingkan dengan keutamaan yang didapat oleh mereka yang ada di saf pertama, itu terhitungnya buruk. Kenapa buruk? Menunjukkan dia tidak serius, tidak memiliki semangat untuk fastabiqul khairat. Yang kedua, ini berkaitan dengan jamaah di mana sholat berjamaah itu ada saf laki-laki dan ada saf perempuan. Yang sholat di belakang, saf terakhir, berarti dia dekat dengan saf perempuan, sehingga ini mengganggu kekhusyuan. Allahu Akbar. Takbir saya udah mantap belum ya? Tadi lirik sama ibu di belakang nih. Itu yang bikin buruk maksudnya. Tergoda. Maka di lanjutan hadisnya, wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf perempuan itu yang di belakang, yang terburuk yang di depan justru. Kenapa? Ini dalam ketika sholatnya misalnya di satu masjid ada saf laki-laki dan ada saf perempuan.
Nah, perempuan yang ada di saf terdepan itu yang terburuk. Kenapa? Karena dia melihat saf laki-laki atau melihat laki-laki, sehingga mengganggu kekhusyuan. Tapi kalau terpisah, yang perempuan saja, nggak ada laki-lakinya, ketika itu sama seperti laki-laki, yang utama adalah saf yang pertama, yang terburuk yang saf terakhir. Atau ada di beberapa masjid yang apa namanya nih, ya ini hijab. Kalau sutra ini buat sholat. Hijabnya ini ada kan yang tinggi yang sama sekali nggak lihat mereka. Jadi jamaah perempuan ada tapi nggak lihat saf laki-laki. Keutamaannya di saf pertama. Tapi kalau kayak kita ini lihat sih kayaknya ya. Allahu Akbar. Nah, sama sini lirik. Karena masih ada sempat celah-celah ini terlihat. Jadi sama kekhusyuan akan terganggu. Yang laki-laki di belakang, itu merasa diliatin. Padahal nggak ada yang liatin, tapi dia ngerasa kayak nggak ada yang liatin aja gitu. Rapi belum. Tadi lihat sama saya di belakang. Itu gangguan syaitan. Dan itu manusiawi. Fitrah naluri seorang laki-laki senang dilihat perempuan. Sebaliknya juga begitu. Nah, itu sehingga mengganggu kekhusyuan. Itu diantara sebab saf yang belakang itu yang buruk, dan perempuan saf yang depan itu yang buruk. Tapi kalau terpisah, maka yang perempuan sama, yang terbaik adalah yang di depan juga. Nah, ini juga menunjukkan syariatkannya salat perempuan salatnya berjamaah. Dan boleh perempuan salat berjamaah di masjid, boleh. Menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa ada saf perempuan di masjid, boleh. Tapi dengan syarat dia berangkat ke masjid tidak menimbulkan fitnah. Seperti sebelum ke masjid pakaiannya pakai legging. Di masjid sih iya sholatnya pakai mukena ya, tapi berangkat dari rumah ke masjidnya pakai legging yang menampakkan bodinya, pakai parfumnya itu orangnya udah lewat, parfumnya masih ada gitu. Itu nggak boleh. Abu Hurairah itu pernah menyuruh seorang wanita, dia berangkat ke masjid melewati Abu Hurairah, udah jauh nih, itu baunya masih ada wanginya. Maka dipanggil Abu Hurairah, sini. Ada apa Abu Hurairah? Balik mandi dulu. Suruh mandi lagi, jangan pakai parfum seharum atau semerbak ini. Baru baik lagi. Suruh mandi, Pak. Tapi zaman itu mereka taat kepada para ulama. Disuruh ulama mandi betul. Kalau sekarang repot banget sih. Saya kan kesini udah mandi, udah pakai parfum wangi-wangi, suruh mandi lagi. Banyak protes ya kalau zaman sekarang. Jadi boleh wanita ikut berjamaah di masjid selama tugas-tugasnya di rumah tidak terbengkalai, tidak menimbulkan fitnah, maka boleh berjamaah di masjid. Bahkan sholat Jumat. Kalau di Indonesia perempuan ikut Jumatan nyaris susah ketemunya kita. Mungkin bisa dianggap aliran sesat kali. Kalau di masjid ada jamaah perempuan, aliran sesat tuh. Kok perempuan Jumatan itu? Boleh perempuan Jumatan, tapi tidak wajib. Ya, tapi boleh perempuan ikut Jumatan. Kalau di negara Arab biasa, apalagi di Masjidil Haram. Kok ada perempuan sholat berjamaah? Di Mekah ini mazhab apaan? Mazhab apaan dibilang. Ya ada. Kami waktu di Libya banyak masjid-masjid itu hampir semuanya ada jamaah perempuan ikut Jumatan. Boleh nggak masalah. Kalau di kita di Indonesia, perempuan meskipun dia sudah berangkat sama suaminya, suami Jumatan, dia ngerumpi-ngerumpi aja di luar, makan-makan itu. Padahal boleh ikut berjamaah, boleh. Cuma memang di masjid kita tidak tersedia tempatnya, karena semua sudah penuh. Apalagi sekarang safnya berjarak. Buat laki-laki aja nggak cukup sampai keluar-luar kan. Kalau di beberapa negara Arab itu mereka disediakan untuk wanita-wanita yang mau ikut berjamaah, biasanya 2 lantai itu, di lantai atas itu khusus untuk perempuan. Jadi kalau ikut Jumatan itu khusus untuk perempuan. Boleh tapi tidak wajib. Nah, dengan syarat tadi itu, kalau dia ikut berjamaah dengan laki-laki, terus hijabnya itu tidak terlalu tinggi sehingga memungkinkan perempuan melihat saf laki-laki, maka ketika itu saf yang paling depan itu hitungannya yang jelek. Pahalanya lebih kurang dibandingkan yang ada di saf belakang. Ini juga menunjukkan bahwa kalau perempuan ikut salat berjamaah, maka di belakang safnya dia.
bukan bareng atau di samping. Apalagi seperti yang dilakukan oleh siapa tuh? Minah Wadud apa siapa namanya? Dia jadi imam, udah pakai pakaiannya pakai levis, kerudungnya cuma begini, jadi imam Pak. Jamaahnya laki-laki di belakang dan perempuan dalam satu saf. Wah itu kacau. Begitu ruku, wah itu laki-laki ruku, udah kacau pikirannya itu. Kemana-mana itu. Bukan berarti syahwat, tapi pasti terganggu kekhusyuannya. Jangankan perempuan yang ruku di depan kita ngeliat begitu Pak. Laki-laki aja mohon maaf. Kadang-kadang mohon maaf ya. Ada sebagian jamaah itu nggak peduli dengan cara berpakaiannya. Pakai celana, levis, agak kendor, pakai kaosnya ngepres gitu di perutnya. Jadi begitu ruku, kaosnya naik ke atas, celananya turun ke bawah. Oh itu udah. Kita sebagai laki-laki aja ngeliatnya udah enak Pak. Kekhusyuan kita terganggu itu. Masya Allah. Apalagi begitu sujud, waduh, kita yang ketar-ketir itu. Kenapa dilihat? Kelihatan masalahnya. Kita nggak mau lihat, tapi dia yang kelihatan. Apalagi perempuan, wah itu dah. Ini zaman Rasul ini, zaman Rasul. Yang zaman Rasul kan nggak ada laki-laki berpakaian yang seperti zaman kita sekarang. Pun demikian perempuan tidak berpakaian seperti zaman sekarang. Itu saja Rasul mengatakan yang terbaik perempuan itu yang di belakang, laki-laki yang terbaik yang di depan supaya tidak terganggu kekhusyuannya. Apalagi zaman sekarang. Nggak ngeri. Taib. Itu berkaitan dengan saf laki-laki dan perempuan. Nah, maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama. Wah, kalau setiap sholat berjamaah selalu dapat saf pertama, mudah-mudahanlah pintu surganya itu lebih dekat, lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sampaikan ya di beberapa pertemuan sebelumnya, mengutamakan orang lain untuk mendapatkan saf pertama, padahal kita mestinya berada di saf pertama, itu makruh. Al-itsar, mendahulukan orang lain dalam hal perkara yang mubah itu dapat pahala, tapi dalam perkara-perkara ibadah itu justru makruh ya. Kalau kita lagi ngantri mau ke ATM ya, di belakang kita lihat ada orang kayaknya buru-buru banget, butuh banget, atau ada orang sepuh, kita ngalah, silakan bapak duluan, kamu duluan deh, nggak apa-apa biar bapak aja duluan, ibu silakan duluan, itu dapat pahala. Tapi kalau di saf sholat justru makruh. Silakan bapak aja di saf pertama, biar saya di saf belakang. Makruh gitu. Ya. Kita mesti duluan. Biar kata dia pejabat. Kalau kita sudah duduk di saf pertama, datang gubernur misalnya atau presiden, kalau dia datang belakangan di belakang. Jangan mentang-mentang dia pejabat maju ke depan, yang lain dipinggir-pinggirin. Makruh dan bahkan bisa berdosa itu dia. Nggak boleh. Kalau mau dapat saf pertama, datang duluan. Biar kata pejabat datang duluan. Dulu Umar ya datang duluan. Bahkan kalau bisa dia jadi imam, kecuali imam ya, imam kan langsung masuk maju ke depan gitu. Tapi yang makmum ini maksudnya menunjukkan betapa harus kita ini bersemangat dalam beribadah dan tidak kayak mau nggak mau gitu. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendapatkan selalu keutamaan-keutamaan dalam salat berjamaah. Ya. Boleh. Iya, boleh. Karena muazin dan imam badal imam itu yang kita bahas di awal kemarin. Hendaknya di belakang imam itu adalah ulun nuha, orang-orang yang memang capable di situ. Jadi kalau yang kita merasa hafalannya cuma 3 qul, saf pertama, tapi jangan pas di belakang imam, sebelah sana. Karena ini untuk orang yang kapan saja imam batal dia siap menggantikan, atau imam hafalannya lupa dia siap atau bisa untuk memperbaiki, dan itu boleh. Termasuk di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Itu yang dekat pas di belakang imam paling tiga orang lah ya di belakang imam, itu khusus, memang dikhususkan
Kita yang bukan memiliki capable di bidang itu, ya saf pertama silakan, sebelah sana. Yang tidak boleh satu saf pertama itu semua dikapling, itu nggak boleh. Sehingga orang nggak bisa dapat, itu nggak boleh. Tapi kalau cuma satu atau dua nggak masalah, dan itu boleh. Ya. Jangan sampai nanti mereka-mereka yang hafalnya cuma 3 qul maju ke depan di situ. Begitu imam batal, gemeteran nih nggak bisa ganti. Akhirnya di belakang yang maju ke depan. Nah, itu jadi kacau. Atau imam lupa bacaannya, yang di sini nggak ada yang ngingetin karena nggak ada yang hafal. Akhirnya di belakang teriak, "Khudha wala takhaf." Bisa kan? Jadi salat berjamaahnya terganggu kekhusyuannya. Itu Pak, Allah alam shawab.